Braggant News. Selamat datang kembali di zona orang-orang yang peduli akan kecerdasan. Setelah sekian lama Braggant News vakum untuk mengudara, kini saatnya Braggant News Hunting Team kembali memberikan brain education untuk otak-otak yang dipenuhi oleh virus kebodohan. Semoga kami mampu mewacanakannya. Braggant News adalah sarana critical news atas isu yang berkembang. Semoga tabiat subjektif ini dari kepentingan pribadi atau golongan dalam mempengaruhi media pemberitaan tidak tersirat dan tersurat di berita netral dan opinistis ini. Semoga paham. Masih bersama saya Rossi Wawor di ruang 1018 redaksi Psycho. Kali ini oral versus moral. Bersih, kotor, dan lusuhnya gaya hidup yang kita miliki bukanlah sebuah ukuran kesepadanan bahwa kita adalah manusia yang juga berbeda dalam menganalogi sebuah masalah atau membedakan cara kita untuk menarik kesimpulan dengan cara cerdas dengan kemampuan otak dan kelengkapan wacana sumber berita. Siogianya, kita berhenti memperuncing perbedaan baik strata hidup kelengkapan organ dan kesehatan yang telah dicipta oleh Sang Maha Karya Tuhan yang kita yakini, jika tidak ingin semakin mempersenjatai orang lain dengan kebencian yang parah. Tentunya, kemarin-kemarin Kanca Muda sudah melihat dan mendengar sendiri tampilan televisi atau jendela yang kebanyakan menyiarkan isi neraka di rumah kita masing-masing. Bagaimana urat leher salah seorang anggota DPR RI mengembang dan mengempis, menahan ejakulasi marah yang tertahan-tahan agar tidak terlihat marah. Sehingga kesan bunuh diri di kalangan elit politik Indonesia terlihat telanjang bulat di depan mata. Namun, kelit yang cantik berhasil dilakukan dengan dalih anggota DPR tersebut hanya protes pada konteks kata-kata salah seorang anggota KPK yang bertugas. Yang jelas, Braggant News Hunting Team hanya menangkap realisir siar yang mengindikasikan bahwa anggota KPK tersebut hanya menggunakan hak jawabnya ketika ditodong pertanyaan, dalam rangka apa KPK duduk di rapat tertutup DPR? Maka dijawab, kami hanya bertugas. Lalu ditanya, oh, untuk apa ya? Dijawab oleh petugas KPK tersebut, ya, ini adalah sebagai tindakan pencegahan korupsi dan indikasinya. Lantas dijawab lantang, selama ini saya rasa KPK tidak pernah melakukan tindakan pencegahan, melainkan sadap sana, sadap sini, langsung tangkap. Apakah itu merupakan tindakan pencegahan? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terkesan konyol dari mulut versus mulut atau oral versus oral. Oke, baiklah. Kanca Muda di belahan negeri timur, mari kita beranalogi. Bukan sekedar dalam konteks oral, tapi pada konteks moral. Sudah berapa tahun negeri ini dilanda derita karena kerakusan koruptor? Lalu, berapa tindakan pencegahan lagi yang dibutuhkan? Apakah 63 tahun Indonesia merdeka hanya untuk memerdekakan kaum koruptor? Atau hari kemarin adalah momen yang kurang tepat untuk dilakukan penangkapan pada orang-orang rakus ini, di mana digit triliun dalam saku-saku safari mereka yang polos? Berapa banyak bukti yang dibutuhkan untuk mengangkat perekonomian Indonesia yang telah membusuk di bank-bank siluman dan investasi apartemen mewah yang tertanam di negara-negara tetangga, bahkan tak jauh dari Indonesia, sehingga menggusur bapak, ibu, adik, kakak, om dan tante kita, bahkan pacar-pacar kita yang tangisnya belum kering sampai Braggant News ini mengudara. Masih relevankah tindakan pencegahan? Masih butuh oral untuk mencegahnya? Atau kita masih suka berdebat yang hanya akan menambah dan mengulur waktu sehingga bukti-bukti telah terbakar di apartemen-apartemen mewah mereka di dalam dan di luar negeri, di mana kehangatan merayapi tubuh-tubuh mereka yang rapuh di tengah teriakan histeris pasar-pasar terbakar dan pemukiman yang diterjang bulldozer yang sering kali terjadi di depan hidung kita? Atau masih banyak lagi tindakan-tindakan melawan moral yang akan kita biarkan? Nah, Kanca Muda, analogi oral dan moral ini sederhananya seperti ini. Kiranya kita sudah sering mendengar dan merasakannya sendiri, betapa pencernaan kita akan baik jika memakan makanan yang siogianya. Bagaimana jika kita makan rumput? Bisa jadi kita akan terima, tapi akan makan waktu yang sangat lama. Paling tidak menyesuaikan diri untuk mengatakan enak dikunyah, dilumat, atau ditelan.
Padahal, makan rumput dapat mengakibatkan terjadinya malfungsi pencernaan seperti BAB nggak lancar, perut mules-mules tiada henti saat pertama kali mengkonsumsi jenis makanan yang lebih tepat disebut benda asing atau bukan makanan yang seyogyanya. Bahkan mungkin lebih lanjut akan mengakibatkan reaksi saraf di mana bibir kita akan menebal, memanjang dan melebarnya rahang, perubahan ukuran dan susunan gigi yang membesar dari ukuran layaknya manusia, dan sulit mengidentifikasi suara tangis dan tawa yang lebih mirip ringkikan tinimbang ekspresi suara manusia seyogyanya. Yang cukup merepotkan tetangga, pacar, bibi, paman, dan orang tua kita adalah jika terjadi kejang-kejang dan histeris yang aneh setelah kita tahu hasil adaptasi makan rumput tersebut terhadap diri kita saat kita berkaca di meja rias kita yang cantik. Maksud gue, kuda banget.